Setelah pergolakan politik 1932 di mana raja merestui untuk Thailand ini dibawa pada sistem demokrasi, maka Perdana Menteri Pibul Songram 1939 mengumumkan nama Thailand menggantikan nama Siam. Dan itu mengawali sebuah gerakan di mana boleh dikatakan menjadi tahun-tahun kebangkitan nasionalisme Thailand. Kerajaan Thai mengalami pemulihan ekonomi yang luar biasa terutama tahun 1999. Lalu 2001 pada zaman pemerintahan Thaksin Shinawatra maka ekonomi benar-benar mendapat peneguhan. Selama 5 tahun mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Thaksin adalah kepala pendiri ketua partai Thai Rak Thai yang artinya rakyat Thai mencintai sesama rakyat Thai. Kebijakannya yang pro rakyat, pro petani mendapat dukungan yang luar biasa dan membawa perubahan kemajuan ekonomi pada Thailand yang ekonominya sehingga kuat di tengah krisis dunia ini. Kepopuleran dan ketokohan Thaksin membuat dia awal 2006 mendapat mandat yang kedua kali memenangkan pemilu secara mutlak. Namun pihak-pihak yang tidak senang membuat demonstrasi dan bahkan militer mengkudeta akhirnya di akhir 2006. Lalu selama 5 tahun kerajaan Thailand boleh dikatakan harus membayar harganya. Kenapa? Karena kudeta ini membuat negara ini dilanda oleh demonstrasi pertikaian yang tidak ada hentinya, berdampak pada penurunan pariwisata, dan yang paling jelas kelihatan adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Memang akhirnya tahun ini 2011 partai baru jelmaan TRT Thai Rak Thai kembali memenangkan pemilu dan Yingluck Shinawatra adik Thaksin memenangkan pemilu menjadi Perdana Menteri. Tapi sebuah pembelajaran ya bahwa kekerasan itu harganya mahal. Kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Karena itu kita emang mesti betul-betul untuk zaman ini, generasi ini, mari kita belajar menyelesaikan masalah dengan dialog, mengedepankan demokrasi yang harusnya menjadi spirit semangat bagi angkatan kita. Apa inspirasi dari kisah ini? Orang bisa saja dikudeta, disingkirkan, namun rakyat tetap mencintainya. Kenapa? Karena dia melihat tokohnya yang dicintai ini membela mereka. Thaksin dikenal sebagai Perdana Menteri yang memikirkan rakyatnya. Kebijakan-kebijakan ekonominya adalah pro petani, pro rakyat. Tentu ada yang marah, siapa? Menengah atas, para pengusaha, bisnismen, kelompok elit yang merasa keuntungannya menjadi berkurang oleh kebijakan-kebijakan sang Perdana Menteri ini. Maka digalanglah demonstrasi besar-besaran dan menjungkalkan, mengkudeta Thaksin ini tahun 2006. 5 tahun kemudian, 2011, maka keluarga Thaksin membuat partai baru. Dan adiknya, Yingluck, ya, itu terpilih menjadi Perdana Menteri. Ini membuktikan bahwa rakyat tetap mencintai keluarga ini. Pemilihan kemenangan pada adik Thaksin itu seperti pernyataan sikap rakyat bahwa kami cinta pemimpin yang kebijaksanaannya membela kami. Karena itu saya ingin menginspirasi para pemimpin Indonesia, para pemimpin negeri ini, negeri kita yang kita cintai. Kalau Anda mau dicintai oleh rakyat, nama Anda tetap harum. Apapun yang Anda alami, Anda bisa disingkirkan oleh partai, oleh negara, oleh kelompok tertentu. Tapi ketika Anda mencintai rakyat, maka Anda akan dibela, Anda akan dikenang, nama Anda akan harum, keluarga Anda akan mulia. Mari kita para pemimpin menjadi orang-orang yang mencintai rakyat dan bukan mencintai keluarganya sendiri, supaya kita menjadi orang yang mulia. Itulah sebenarnya panggilan seorang pemimpin. Itulah inspirasi yang saya gali dari negeri Siam, Thailand. Salam dahsyat, luar biasa.